Salam sejahtera, saya Gembala dan Siswat. Saya pada kesempatan ini, saya ingin menggunakan waktu ini, saya ingin menjelaskan kepada para orang Kristen di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk memahami bagian dari Markus 16 ayat 17 sampai ayat 20. Markus 16 ayat 17 sampai 20 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai mereka. Nah, saya perlu menjelaskan bagian ini karena belakangan ini ada ustadz-ustadz yang mengutip Alkitab secara sembarangan. Kemudian mereka menafsir secara sembarangan, kemudian mereka menantang orang Kristen secara sembarangan berdasarkan ayat Alkitab yang dalam Markus 16 ayat 17, ya, 17 dan 18 terutama. Mereka berkata bahwa untuk menguji keimanan seorang sebagai seorang Kristen, maka perlu bagi orang tersebut diuji. Ya, salah satu alat uji yang mereka pilih suruh minum racun. Nah, tentu kita tahu bahwa mereka sama sekali tidak bisa memahami Alkitab dengan benar. Itu satu. Yang kedua, tentu mereka menafsir Alkitab dengan tujuan-tujuan untuk menguntungkan keyakinan mereka. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mempengaruhi orang dengan tujuan untuk membuktikan bahwa sebenarnya iman Kristen itu datang dari Allah yang tidak benar. Untuk itu, sebagai seorang Kristen, saya merasa terpanggil untuk menjelaskan bagian ini. Mari kita lihat bagian ini dari konteks dekat bagian ini. Konteks dekat bagian ini, kita lihat di sini bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sedang melakukan pembicaraan dengan 11 orang rasul. Dan kalau kita lihat dalam bagian ini, di antara 11 orang rasul, ternyata ada yang tidak percaya dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-14. Dikatakan akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi di sini Tuhan sedang mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Siapakah itu mereka? Mereka di sini merujuk kepada 11 rasul. Ya. Lalu Tuhan perintahkan kepada mereka, kamu pergi beritakan Injil, beritakan bahwa Mesias, anak Allah yang hidup, yaitu Yesus orang Nazaret, dia yang telah disalibkan, dikuburkan, dia telah bangkit, dan hari ini telah naik ke surga. Lalu kemudian Tuhan meneguhkan perkataan tersebut. Tuhan membekali mereka. Di ayat yang ke-17 Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini merujuk kemana? Orang-orang percaya di sini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada ke-11 rasul tersebut. Karena di antara 11 rasul tersebut ada yang tidak percaya. Dan itu bisa dilihat dalam tata bahasa Yunani. Kata orang-orang percaya dalam Markus 17 itu menggunakan bentuk aorist participle, indikatif aktif. Aorist participle, indikatif aktif dalam penggunaan atributif itu merujuk kepada suatu tindakan yang hanya dilakukan pada periode tersebut atau sesuatu yang terjadi hanya pangtilian. Jadi orang-orang percaya di situ merujuk kepada ke-11 orang tersebut. Dan kita lihat ayat yang ke-20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai mereka.
Sesudah rasul-rasul itu mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, sesudah mereka menerima itu, dikatakan ayat 20, dan mereka pun pergi. Jadi 11 rasul itu pergi memberitakan Injil. Mereka percaya, lalu pergi memberitakan Injil. Tuhan mendukung pemberitaan Injil mereka dengan tanda-tanda tersebut. Itu sebabnya kuasa untuk melakukan mujizat, membuat tanda, itu Tuhan berikan secara khusus hanya kepada penyampai wahyu lisan. Dan Tuhan percayakan penyampai wahyu lisan, pemegang otoritas wahyu lisan, itu kepada rasul dan nabi. Rasul dan nabi diberikan karunia untuk melakukan mujizat, membuat tanda, untuk mendukung penyampaian mereka. Kerasulan Paulus itu diragukan oleh orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu. Karena Paulus dipilih secara khusus sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Rasul Paulus memberikan argumentasi akan hal itu. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12. Coba kita lihat Alkitab kita dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Di sini Rasul Paulus bilang, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan satu argumen, menyampaikan kepada kita satu pernyataan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa bukti seorang menjadi rasul, kepadanya diberikan karunia untuk melakukan mujizat, tanda, dan diberikan kuasa. Mengapa hanya rasul yang diberikan karunia melakukan mujizat, tanda, dan kuasa? Karena rasul adalah pemegang otoritas wahyu lisan. Itu sebabnya kalau kita baca untuk para ustadz yang menggunakan ayat ini untuk menyerang kekristenan, keimanan Kristen, saya minta mereka jangan hanya baca dalam Markus, tapi mereka periksa lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12. Di mana di situ ada orang-orang percaya, tetapi di bagian itu dikatakan dan oleh rasul-rasul dilakukan tanda dan mujizat. Mengapa tidak dikatakan dan oleh orang-orang percaya? Karena karunia melakukan mujizat dan tanda adalah karunia khusus yang Tuhan berikan kepada para penyampai wahyu lisan, pemegang otoritas wahyu lisan, yaitu rasul pada waktu masa Perjanjian Baru dan nabi di masa PL. Jadi bagian dari Markus 17, kalau kita lihat konteks dekatnya, ini tidak berbicara kepada semua orang percaya, tetapi berbicara kata semua orang percaya merujuk kepada ke-11 rasul. Jadi ini bukan alat untuk menguji keimanan sebagai orang Kristen, bukan. Ini bukan alat untuk uji sehingga saudara meminta orang Kristen untuk menguji keimanan dengan minum racun. Itu jelas satu hal yang salah, dan kekristenan tidak membenarkan praktek demikian. Karena jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis. Ketika iblis mengutip firman Allah untuk menyesatkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kutip firman Allah juga. Ya. Jadi seringkali iblis gunakan Alkitab, mengutip Alkitab untuk menyerang kekristenan. Saya tidak katakan Anda iblis, tapi saya berharap Anda tidak berperilaku sama seperti iblis. Jadi bagian ini, saya sudah kupas bagian ini. Ya, konteks dekatnya. Konteks jauhnya dalam kehidupan iman Kristen hari ini. Orang Kristen hari ini yang dibutuhkan di dalam hidup bukan karunia untuk melakukan mujizat. Tapi orang Kristen hari ini yang dibutuhkan di dalam hidupnya, dia harus bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang telah percaya kepada Yesus dengan segenap hatinya, yang telah dilahirkan kembali oleh Allah, Allah memberikan kepada dia satu pembenaran, memberikan kepada dia satu pengudusan dan kuasa melalui doa. Makanya di dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Artinya mujizat Tuhan bisa dialami siapapun. Harus dibedakan karunia melakukan mujizat dan mujizat. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mungkin di bagian yang akan datang, waktu-waktu akan datang, saya perlu menjelaskan lebih panjang lagi. Tetapi
Bagian ini secara khusus saya ingin sampaikan kepada ustadz-ustadz yang mengutip Markus 16 ayat 17 sampai 20 secara sembarangan, kemudian menafsir secara sembarangan, kemudian meminta orang Kristen melakukan hal secara sembarangan, agar mereka sadar tidak boleh menafsir Alkitab secara sembarangan. Ya, seperti kami juga tidak mau menafsir kitab-kitab kalian secara sembarangan. Marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Kalau memang ingin memberikan argumen, mari kita berargumen secara sehat, secara konstruktif. Ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan orang Kristen, ini juga satu tantangan bagi orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang mau belajar. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31-32, ya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kamu perlu jadi murid. Untuk tugas seorang murid adalah belajar. Lewat inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh dengan pengetahuan yang benar, didorong oleh hati yang betul-betul mengasihi Tuhan dan tindakan nyata melakukan kebenaran. Semoga video ini berguna untuk para pendengar. Saya Gembala dan Jesuat dari Kupang NTT. Salam sejahtera.